Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk pertemuan mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan ke-13 ya. Baik, untuk pertemuan ke-13 ini saya akan menerangkan ya atau membahas sedikit tentang cara penjualan sebuah produk ya. Bagaimana kita melakukan penjualan terhadap produk yang kita miliki ya. Kemudian bagaimana kita mendistribusikan dan membuat suatu kerjasama ya. Nah, untuk penjualan sebuah produk ada beberapa alternatif, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar produk kita ini yang kita jual itu bisa laku keras di pasaran ya, bisa dibutuhkan orang, dibeli orang, dilihat orang dan sebagainya ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu target pasar ya. Sebelum pada awal perkuliahan kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kita melihat target pasar. Jadi apa yang kita jual ini untuk siapa itu namanya target pasar. Jadi target pasar itu adalah apa yang kita jual ini untuk siapa ya. Misalnya kalau kita menjual baju baby ya, baju bayi misalnya, toko bayi atau peralatan bayi, berarti kan target pasar kita itu adalah untuk bayi balita ya, untuk bayi balita. Kemudian setelah itu target pasarnya untuk apa? Untuk ekonomi menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah ya. Jadi dari itu kita bisa membuat atau menyediakan produk yang sesuai dengan target dan sesuai dengan harga. Artinya bahwa kalau memang target kita adalah masyarakat menengah ke bawah, berarti barangnya adalah barang yang bisa dijangkau, artinya dijangkau harganya ya. Nah, kadang juga orang mengatakan bahwa barang membawa kualitas ya, ya jelas ya, karena kalau kualitas yang bagus, yang brand ya, itu berarti dia mempunyai harga yang mahal. Berarti target kita adalah masyarakat ekonomi menengah tingkat atas gitu ya. Nah, tentukan target pasar kita ini adalah sangat penting. Misalnya kita mau buka baby spa ya. Baby spa ini kan ada berarti target pasar kita adalah ibu yang mempunyai bayi ya, bayi usia berapa sampai berapa. Nah, kemudian kita lihat lagi tingkatan ekonomi yang keberapa atau menengah ke bawah kah atau menengah ke atas kah yang mau menjadi target pasar kita, itu yang kita siapkan. Artinya kita memberikan layanan tapi tidak mengurangi kualitas layanan ya. Artinya yang kemarin sudah saya katakan bahwa dalam menjual sebuah jasa ya kita harus mempunyai SOP sehingga apa yang kita beri sama dengan yang diberikan oleh orang lain. Atau misalnya baby spa-nya Ibu Vera ya, berarti saya membuat layanan yang harus sama begitu. Kliennya datang, kita menyapa, kemudian kita misalnya menyilahkan duduk, kemudian dan sebagainya gitu. Jadi setiap orang yang memberikannya layanannya juga sama. Kemudian optimalkan strategi pemasaran dengan media sosial ya. Nah, jadi media sosial ini saat ini merupakan senjata ampuh dalam promosi ya. Artinya kenapa dia merupakan senjata ampuh? Pertama, kita tidak perlu menggunakan leaflet, menggunakan biaya yang banyak. Yang penting kita mempunyai HP ya, kemudian kita punya paket data sudah cukup begitu. Jadi kita bisa mempromosikan atau memasarkannya lewat Facebook, Instagram ya, bahkan sekarang yang terbaru TikTok ya, itu juga banyak yang sudah saya lihat, banyak yang sudah live menjual produknya ya. Jadi kita memasarkan dengan menggunakan media ini, usahakan karena ini adalah dunia maya ya, artinya tidak melihat secara langsung produk kita, gunakanlah kata-kata yang menarik, gambar yang menarik, tapi yang penting gambarnya tuh yang asli ya. Bahwa kalau kita menjual produk makanan misalnya ya, produk makanan itu fotolah hasil dari produk yang kita buat ya, jangan sampai kita mencomot gambar atau foto dari
orang milik orang ya, kemudian kita memasarkan. Begitu orang membeli, loh kenapa beda dengan fotonya ya? Kenapa beda dengan fotonya? Nah, dari situ nanti akhirnya orang sudah tidak ingin membeli lagi produk yang kita jual. Jadi walaupun kita menggunakan pemasaran menggunakan media sosial, kita harus memasarkan secara baik ya, sesuai dengan etika kita dalam memasarkan ya, sesuai dengan etika, sesuai dengan norma. Artinya gunakan bahasa-bahasa yang sesuai ya, yang bisa diterima oleh masyarakat ya, dan tidak mengandung unsur-unsur lain ya. Nah, kemudian menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh pemasaran efektif. Misalnya kita biasa melihat di mal-mal besar beli satu gratis satu. Nah ini salah satu trik dari bagaimana dia menjual produk sehingga produknya itu laris ya. Padahal sebenarnya trik beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu ini sudah diperhitungkan ya. Jadi yang gratisnya ini sebenarnya bukan gratis, tapi sudah diperhitungkan bahwa misalnya dari 3 barang ini ya harganya berapa. Nah tinggal dia tetap akan ada keuntungan gitu ya, bukan berarti beli 2 gratis 1, yang satunya ini benar-benar gratis, tidak seperti itu ya. Itu ada perhitungan bisnisnya. Jadi kadang-kadang apalagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ini kan paling senang yang namanya diskon ya, kemudian atau pemberian apa ya, misalnya kita, nah ini aja. Contohnya kita punya BPM ya, praktek mandiri bidan. Kemudian kita setiap ibu yang habis bersalin atau melahirkan di tempat kita berikan dia tas atau souvenir. Nah itu juga salah satu contoh ya, di mana kita menawarkan tas gratis nih ya, tas bayi gratis yang kita tawarkan kalau dia sudah sudah mendapatkan layanan dari kita atau sudah membeli produk layanan jasa dari kita ya, atau bisa juga misalnya dengan kita memberikan gratis pada bayi perempuan, kita gratis tindik telinga ya, padahal itu kan sebenarnya tidak seberapa harganya, tapi itu memberikan efek yang begitu besar untuk ibu-ibu ya, bahwa mereka kalau kita bersalin di sana, bayinya pulang dia sudah sudah langsung ditindik telinganya ya. Nah kemudian memilih tempat yang strategis. Nah pada saat kita menjual sesuatu produk, baik produk berupa benda ataupun berupa jasa, tempat adalah merupakan suatu indikator keberhasilan ya, di mana kita harus menempatkan untuk penjualan produk itu. Artinya tempatnya ini harus tempat yang familiar ya, yang mudah dijangkau, mempunyai tempat parkiran yang luas ya, dan gampang gitu diakses ya. Jangan sampai tempat kita yang seharusnya kita menjual produknya sudah bagus ya, layanan kita sudah bagus, tapi tempatnya tuh susah dicari ya, kemudian masuk ke dalam gang-gang yang sempit ya, kemudian sampai di sana susah untuk memarkir mobil, tidak ada tempat parkiran dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu nanti pertimbangan bagaimana konsumen itu dia mau membeli produk kita ya. Nanti dia akan membandingkan bahwa kalau di situ tuh susah ya, tempatnya itu sempit, kemudian tempatnya itu tidak aman misalnya ya, banyak kalau kita taruh sesuatu itu tidak aman, misalnya helm bisa hilang ya dan sebagainya. Tapi kalau kita bersalin di bidan Vera misalnya ya, itu tempatnya bagus, luas, di depan jalan, mudah dijangkau ya ini. Jadi penempatan tempat ini sangat-sangat memberikan dampak yang sangat besar untuk kita memasarkan sebuah produk ya. Kemudian memberikan insentif untuk rekomendasi. Nah, insentif untuk rekomendasi ini sudah banyak ya yang dilakukan oleh bidan-bidan praktek ya, atau bidan-bidan yang mempunyai usaha. Jadi misalnya kalau saya membawa pasien ya, atau membawa klien ibu bersalin, saya bawa ke bidan A yang memiliki PMB, saya akan mendapatkan insentif. Misalnya saya akan diberikan uang capek atau uang saku, uang pulsa 200.000
ya. Ini juga akan menarik kita yang lain untuk membantu memasarkan ya. Jadi kita, ayo kalau ibu mau bersalin bisa loh di teman saya, dia juga bagus ya, sudah terlatih, sudah berpengalaman dan sebagainya, sehingga kita mengantarkan klien untuk bersalin ke tempat situ dan kita mendapatkan insentif. Jadi ini juga bisa ibu-ibu terapkan ya, kalau misalnya ibu-ibu mempunyai usaha, ibu-ibu bisa menerapkan seperti itu. Atau mungkin bukan dalam bidang jasa kebidanan, tapi kalau mungkin dalam toko ya, ataupun ya toko ataupun apa, kita memberikan rekomendasi ya, bahwa kita beli di sana loh nanti ini. Nah nanti dari yang kita rekomendasikan untuk membeli ini, kita tanya, ibu kok bisa ke sini, direkomendasikan, oh saya direkomendasikan oleh ibu ini ya, otomatis kita akan memberikan insentif, walaupun insentifnya tidak pada saat itu, tapi mungkin pada saat 1 bulan sekali kah, 3 bulan sekali, itu silakan dikembangkan ya. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan konsumen ya. Jadi sebagai pembeli, orang mengatakan bahwa pembeli adalah raja ya, di mana-mana pembeli adalah raja. Kenapa? Karena dia datang ini dia membeli ya, dia membeli, dia mengeluarkan uang, sejumlah uang sesuai dengan harga yang kita minta, agar dia ingin memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang yang kita punya ya. Nah, kalau penjualnya pada saat kita datang ke sebuah tempatnya sudah bagus, strategis, ya barang yang dijualkan bagus, tapi kalau yang melayani ini judes orangnya, jutek, ya ditanya tidak mau menjawab dan sebagainya, ini juga akan menghambat proses penjualan sebuah produk ya. Jadi artinya bahwa kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen ya. Harus ramah ya, harus ramah. Kemudian kalau dia menanyakan, misalnya kita menjual makanan ya kalau di daerah-daerah kota-kota besar itu sudah seperti itu. Dia menjual satu produk makanan, kita menanyakan ini makanan ini isinya apa saja ya. Jadi dia punya pelayan itu, dia sudah tahu isinya, komposisinya. Oh ini dibuat dari seafood, kerang, kemudian dikasih saus ini ya begitu. Jadi artinya sudah terjalin hubungan yang baik antara konsumen dan penjual ya, penjual jasa, produsen. Nah, dari sini akhirnya dia merasa senang. Nanti kita sering belanja di sana saja. Orangnya ramah ya, kemudian barangnya juga bagus ya, tidak terlalu mahal ya. Jadi kita seperti itu. Kemudian memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, tidak ada selain media sosial tadi, mulut ke mulut ini merupakan media pemasaran yang paling bagus ya. Artinya dari si A yang tadi kita sudah dia merasa bagus dengan pelayanan yang kita berikan, barang yang kita jual juga bagus, harganya sesuai ya, nanti dia akan bercerita ke orang lain bahwa kamu kalau mau bersalin di bidan Vera saja misalnya, atau di bidan Siti saja. Kenapa? Di bidan Siti itu bagus loh pelayanannya, harganya, orang bidannya ramah sekali ya, tempatnya bersih, strategis ya. Nah, akhirnya dari dia menyampaikan hasil apa yang dia rasakan akan tersampaikan ke orang lain ya. Nah, orang lain itu akan merasa tertarik. Wah, iya ya, saya mau mencoba gitu ya. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut, nah terkenallah kita apa yang kita jual itu ya. Makanya hati-hati sekali dalam menjual sebuah produk itu, jangan sampai kita membuat suatu kesalahan. Artinya begini, jangan sampai dari 100 orang yang membeli hanya satu saja yang kita memberikan layanan kurang bagus, mungkin karena pada saat itu ada satu dan lain hal ya. Akhirnya yang satu ini menceritakan kepada orang lain. Nah, ini akan menurunkan produk yang kita jual ya, artinya dia akan menurunkan apa yang kita jual, padahal tidak selamanya begitu. Makanya perlu adanya SOP ya. Nah, distribusi produk ya, distribusi produk ini adalah kegiatan pemasaran berupa penyampaian produk ya dari produsen kepada konsumen melalui distributor. Artinya distribusi ini bagaimana yang kita jual sampai ke tangan konsumen.
sampai ke tangan konsumen ini bisa secara langsung, bisa juga melalui produsen. Produsennya siapa? Produsennya bisa di toko-toko kecil, ya, misalnya dari perusahaan besar ini, kemudian mau sampai ke masyarakat, ya, dia bisa melalui toko, bisa melalui agen, bisa melalui ya penyalur-penyalur yang lain sehingga sampai ke tangan konsumen, ya. Nah, pelaku pemasaran distributor ini selain hanya untuk menawarkan produk untuk meningkatkan penjualan, tentu saja pelaku pemasaran ini melakukan distribusi produk, ya. Ya, artinya bahwa selain kita menawarkan suatu produk, ya, kita juga bisa sebagai penjual di situ, ya. Untuk pelaku pemasar, artinya distributor ini yang tadi saya katakan bahwa bagaimana produk kita, ya, yang kita jual ini bisa sampai ke tangan konsumen. Tangan konsumen ini bisa melalui banyak jalur, ya. Distribusi produk ini juga, ya, untuk menyebarluaskan wilayah pemasaran kita. Misalnya tempatnya di Jakarta, ya, kemudian dia akan menjual ke seluruh Indonesia. Berarti dia harus mempunyai agen di setiap daerah. Ada di Sorong, ada di Serui, di Biak dan sebagainya. Nah, nanti mereka-mereka ini, ya, mereka-mereka ini yang akan menawarkan produknya kita dan menjualnya seperti itu, ya. Nah, ini juga sebagai salah satu alternatif supaya kalau kita konsumen itu mau beli itu tempatnya dekat, ya. Jangan sampai karena kita hanya mau beli satu buah Indomie, kita harus naik pesawat ke Jakarta, baru ke perusahaan Indomie, baru kita mau beli di sana, ya. Tidak seperti itu. Tapi ini kita mau beli, ya sudah kita beli saja di Sorong. Di Sorong juga ada, ya, karena sudah ada tadi penyalurnya, agennya. Begini, distributor produk ini juga bisa kita terapkan di dalam usaha kebidanan kita, ya. Artinya kalau kita sudah mempunyai satu klinik yang cukup besar, ya, misalnya kita mempunyai suatu klinik yang besar dan klinik kita berada di Sorong, tapi kita ingin mengembangkan klinik kita ini karena ada permintaan dari pasar. Misalnya dari Raja Ampat minta nih, ayo Bu Bidan buka dong di Raja Ampat juga. Nah, kita bisa meluaskan pemasaran kita buka satu di Raja Ampat, kita buka satu lagi di Sorong Selatan, kita buka satu lagi di Bintuni, misalnya seperti itu, ya. Apa yang kita punya, jadi intinya kita yang ada di Sorong, ya, induknya di Sorong, dan ada beberapa agen-agen kita yang kita buat di daerah lain, sehingga masyarakat kalau dia membutuhkan layanan kita, dia tidak perlu lagi ke Sorong, cukup dia di Raja Ampat. Toh sama, ya, sama produk yang kita jual, jasa yang kita jual juga di Sorong dan di Raja Ampat sama. Karena apa? Karena SOP-nya sama, ya. Nah, tujuan distribusi produk, ya. Jadi distribusi produk ini tadi saya sudah katakan bahwa untuk pemerataan produk kepada konsumen, sehingga produk yang menjadi kebutuhan konsumen ini dapat dipenuhi dengan cepat dan secara langsung, gitu, ya. Jadi tidak usah lagi ke induknya, tapi dia bisa membeli di agennya. Kemudian untuk mengembangkan bisnis dalam pemasaran, artinya kalau kita sudah mempunyai satu induk, kita sudah mempunyai beberapa cabang, ya, itu artinya kita punya bisnis ini tidak hanya satu tempat, ya, tapi sudah ada beberapa tempat, ya. Dengan demikian akan bisnis kita akan lebih maju, ya. Kemudian mengembangkan, mempertahankan kualitas produk, ya, walaupun kita tadi saya sudah katakan bahwa walaupun produknya atau kita mau punya induknya ada di Sorong, tapi kualitas yang di Sorong ini sama dengan kualitas yang kita jual di Raja Ampat, ya, sama dengan kualitas yang kita jual di Sorong Selatan dan sebagainya, ya. Untuk selain itu juga untuk peningkatan nilai barang dan jasa sehingga dan mempertahankan kontinuitas proses produksi. Artinya produk yang kita jual ini, ya, tidak pernah kosong di pasaran. Artinya dia tetap akan ada stabil, gitu, ya. Nah, ini adalah kurang lebih alur distribusi produk, ya, di mana ini adalah kita sebagai produsen utama, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa distribusi produk adalah bagaimana produk kita, ya, sebagai produsen ini bisa sampai di konsumen, ya. Konsumen ini
berarti masyarakat ya, atau sasaran yang membutuhkan produk kita ya. Bisa jadi melalui pengecer atau ini secara produsen langsung ke konsumen juga boleh ya, atau melalui pengecer, melalui pedagang besar, melalui agen juga bisa ya. Seperti tadi misalnya di sini adalah klinik bersalin Bidan City ya. Klinik bersalin Bidan City ini dia bisa langsung masyarakat ibu bersalin yang mau datang dia langsung mendapatkan secara langsung di klinik Bidan City. Atau Bidan City membuka satu di Raja Ampat, membuka satu di Sorong Selatan ya, sehingga konsumen yang di Raja Ampat dan Sorong Selatan dia bisa mendapatkan langsung di tempat itu tanpa harus ke yang induknya ya. Nah, kerjasama. Jadi dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini, ya kerjasama itu sangat penting. Ya, kerjasama ini sangat penting dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik yang usaha kecil menengah atau usaha-usaha yang besar. Kenapa? Karena dengan kerjasama ini kita bisa saling menopang, ya, menopang dalam modal, menopang dalam segi lain-lainnya, ya. Nah, tujuannya yaitu membentuk suatu jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau kepada konsumen ya. Artinya jaring-jaring perusahaannya ini misalnya kita membuat satu yayasan ya, yayasan kesehatan yang berdiri di bidang kebidanan ya, yang menjual jasa layanan kebidanan yang terdiri dari beberapa orang di dalamnya. Bisa terdiri dari misalnya bidan A, bidan B, bidan C, bidan D ya. Ini kita terikat, kemudian kita melakukan kerjasama ya, kemudian kita membuat satu usaha itu ya. Kerjasama ini intinya harus benar-benar mempunyai MOU yang baik ya, harus mempunyai kontrak yang jelas secara tertulis, kemudian bisa menjadi pegangan yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi ini. Ya, jadi artinya begini ya, namanya orang kerjasama harus baik dari awal sampai dengan akhir ya, harus baik dari awal sampai dengan akhir. Ini harus mempunyai kontrak ya, kontrak sah yang di depan notaris mungkin ya, saya kurang paham untuk hukum, di depan notaris atau di depan pengacara tentang bagaimana kita usaha ini berjalan ya. Misalnya dari 5 orang bidan ini kita membuat sebuah usaha ya, usaha bagaimana nanti membagi hasilnya ya, misalnya hasilnya dari hasil yang kita dapat, dari hasil yang kita dapat itu kemudian kita akan mengambil keuntungannya ya, kemudian memisahkan modalnya, kemudian keuntungannya ini akan dibagi secara rata. Misalnya seperti itu ya, ataukah mungkin ada satu di antara 5 ini yang mempunyai modal sehingga pada saat setiap bulan menarik modalnya untuk satu orang yang memberikan modal, kemudian sisanya akan dibagikan. Misalnya pemberi modal ini akan mendapatkan 50%, kemudian sisanya ini mendapatkan 20%, silakan ya. Intinya bahwa untuk kemitraan atau kerjasama ini kita harus benar-benar berbicara dengan baik supaya di belakang hari tidak menjadi permasalahan. Jangan sampai karena kontrak yang tidak jelas antara kita yang bekerja sama ini akhirnya ujung-ujungnya terjadi permasalahan ya, tidak terjadi permasalahan dan tidak bisa diselesaikan secara baik, akhirnya bubar kerjasama itu ya. Nah, manfaat daripada kerjasama ini adalah untuk kepastian pasar, mendapatkan bimbingan ya, mendapatkan bimbingan ini jikalau kita bekerja sama misalnya dengan perusahaan yang lebih besar ya, dengan dengan mitra kita yang lebih besar ya.
Ini dia akan membimbing kita, ya, kemudian bagaimana pengendalian mutu, teknologi, bantuan produksi dan pinjaman modal. Misalnya kalau perusahaan besar kita belum punya modal, dia akan memodali kita dengan catatan nanti kita akan memberikan berapa persen keuntungan kita, ya, membagi keuntungan tadi. Mungkin karena dia pemberi modal, dia akan lebih dapat banyak, sisanya untuk kita. Atau mungkin karena kita belum punya alat, ya, kita belum mempunyai alat produksi, misalnya kita mau buka klinik, ada yang mau membuka praktek dokter gigi misalnya, kita tidak mempunyai alat. Nah, ada tidak supplier yang mau bekerja sama memberikan kita alat, ya, kemudian nanti berapa, seperti apa pembayarannya dan pembagian keuntungannya itu, ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ya, bahwa untuk bermitra dengan usaha besar sangat rentan terhadap aspek modal yang berkompetisi, sehingga seringkali mereka, artinya begini, penelitian, ya, banyak penelitian mengatakan bahwa dengan kita melakukan kerjasama itu akan menguatkan perusahaan kita, akan menguatkan usaha kita, ya. Dan yang tidak bekerja sama justru ini akan lebih rentan, ya, untuk kita bisa masuk ke dalam bangkrut. Artinya kita tidak mampu berkompetisi, ya, kita tidak mampu berkompetisi di pasaran, kemudian kita tidak mampu dalam modal dan sebagainya, sehingga rentan untuk menjadi bangkrut, ya. Untuk itu bagus sebenarnya kita melakukan kerjasama di dalam suatu usaha kita, ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, ya. Nanti kita akan diskusi, ya, kita akan diskusi lebih jauh terkait bagaimana penjualan produk, kemudian kemudian bagaimana distribusi, ya, dan juga bagaimana sih kita melakukan kerjasama, ya. Tugas individu Anda seperti biasa, Anda membuat resitasi materi yang telah saya sampaikan ini, ya, dikumpulkan pada saat sesi pembelajaran hari ini selesai, ya, dikirimkan ke email mengajar2021@gmail.com. Karena ini judulnya resitasi, Anda harus menulis tangan, ya, tidak boleh diketik, ya. Nah, kemudian untuk tugas kelompok, ya, tugas kelompok silakan Anda buat rancangan bagaimana Anda menjual produk. Jadi begini, ini bukan tugas baru lagi, ya. Ini adalah tugas dari pertemuan-pertemuan yang awal. Kan Anda sudah mempunyai masing-masing sudah membuat apa sih kemarin tugasnya Anda itu, misalnya ada yang bikin baby spa, ya, dan itu. Nah, bagaimana Anda menjual produk baby spa ini, ya? Bagaimana Anda menjual jasa baby spa yang Anda jual ini? Kemudian bagaimana sih cara pendistribusiannya? Dan jika ada kerjasama yang Anda gunakan, kerjasama dengan siapa? Bagaimana metodenya? Ya, itu Anda jelaskan di situ. Jadi Anda tidak perlu lagi membuat suatu usaha yang baru, tapi menggunakan usaha yang lama yang kemarin sudah Anda buat itu, ya. Karena nanti di sesi terakhir besok kita akan mengumpulkan dalam sebuah proposal, ya. Oke, dikumpulkan pada hari ini juga setelah mata kuliah ini selesai, sehingga nanti kita akan berdiskusi pada hari Jumat, ya, kalau tidak salah, ya. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya rasa Anda semua bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Saya ucapkan selamat menjalankan puasa, ya, bagi yang berpuasa, dan sukses selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore.